Iman Ishak. Ibrani 11 ayat yang ke-20. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Abraham telah mencapai 175 tahun lalu meninggal dunia. Anaknya Ishak menerima warisan sepenuhnya dari Abraham. Sedangkan anak-anak lainnya dari gundik Abraham hanya menerima pemberian lalu meninggalkan Ishak. Allah memberkati Ishak sebagaimana janjinya kepada Abraham. Pada umur 40 tahun, Ishak menikah dengan Ribka. Namun Ribka mandul. Ishak berdoa kepada Allah dan akhirnya Allah memberikan anak kembar kepada mereka. Ketika usia Ishak mencapai 60 tahun, anaknya sulung bernama Esau dan yang bungsu bernama Yakub. Pada saat dalam rahim, keduanya sudah saling bertolak-tolakan. Allah mengatakan bahwa dua bangsa besar akan lahir dari keduanya, dan kelak yang sulung akan menjadi budak bagi yang bungsu. Esau suka berburu dan Yakub suka diam di rumah. Pada suatu saat, hak kesulungan Esau dipandangnya rendah, dan kemudian dijualnya kepada Yakub dengan harga sepotong roti dan semangkuk sup kacang merah. Peristiwa selanjutnya adalah pemberkatan Ishak kepada Yakub sebagai anak sulung, dan Esau menerima sisanya. Dari apa yang dilakukan Ishak khususnya pada akhir hidupnya, kita dapat belajar bahwa Abraham berhasil menurunkan iman yang dimilikinya kepada Ishak, dan kini diturunkan Ishak kepada anaknya Yakub dan Esau. Kita belajar dari Ishak bahwa Ishak memiliki iman yang mengalahkan kematian. Di dalam Kejadian pasal 27 ayat 1 sampai dengan 4 mencatat bahwa ketika Ishak sudah tua dan matanya sudah kabur sehingga tidak dapat melihat lagi, dia memanggil Esau anak sulungnya untuk memberikan berkatnya. Dia tahu kematiannya sudah dekat. Walaupun dia masih hidup sebagai seorang perantauan, dia yakin bahwa janji berkat Allah yang diberikan kepada ayahnya Abraham pastilah akan terlaksana. Inilah iman yang mengalahkan kematian secara fisik. Kenyataan dirinya tidak membuat kecewa atau putus asa atau kehilangan iman yang dipelajarinya dari ayahnya. Sebab itu dia menurunkan kepada anaknya, terlepas dari penipuan yang dilakukan Yakub anak bungsunya atas inisiatif Ribka ibunya. Akhirnya Ishak dengan iman memberkati Yakub dan Esau. Menurut tradisi Yahudi, hal penipuan ini terjadi sebagai akibat dari perlakuan kedua orang tua yang pilih kasih. Ishak, sang ayah, lebih menyayangi Esau, anak yang sulung. Sedangkan Ribka, sang ibu, lebih sayang kepada Yakub, anak yang bungsu. Alasan lain adalah sebagai akibat dari perlakuan Esau yang meremehkan hak kesulungannya, sehingga Yakublah yang menerima berkat anak sulung dari Ishak. Melalui inspirasi Roh Kudus, penulis Ibrani lebih menegaskan soal iman Ishak daripada menonjolkan kesalahannya atau kesalahan Esau atau Yakub atau Ribka. Dikatakan bahwa karena imanlah Ishak memandang jauh ke depan. Ibrani 11 ayat 20. Istilah memandang jauh ke depan menunjukkan bahwa iman Ishak melampaui kehidupan di dunia yang bersifat bumiah, melampaui tubuhnya yang sudah tua, lemah, dan diambang kematian. Sama seperti ayahnya Abraham, kini Ishak memiliki iman yang sama, yaitu iman yang mengalahkan kematian. Dia memandang jauh melampaui dunia yang fana sementara ini, menembus ke sorga yang abadi dan yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, fakta hidup yang tidak selalu menyenangkan, bahkan keadaan fisik yang melemah dan diancam kematian, penyakit, seringkali membuat seseorang menjadi kecewa, putus asa, dan kehilangan iman kepada Allah.
Iman yang sejati seharusnya dapat mengalahkan kematian yang sementara. Sebab iman itu dibangun di atas pribadi Allah dan janjinya yang kekal dan abadi. Bapak Ibu sebagai orang tua seharusnya tidak boleh memiliki falsafah hidup yang pilih kasih. Salah satu sebab terjadinya permusuhan besar antara dua bangsa hari ini adalah praktek pilih kasih. Sebagai anak kita harus menghargai status yang dikaruniakan Allah. Kesalahan Esau yang menjual hak kesulungannya jelas menunjukkan praktek hidup yang tidak menghargai pemberian Allah. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.